ini buat tim-tim Indonesia enak sih. Enak. Aerowolf ke KM Alpha juga enak. Kalau misalkan kita lihat Bigetron Red Alliance kayak bakalan ke Ruins enak juga. Betul, itu enak banget buat dua tim Indonesia. Tapi buat tim-tim lain seperti Navi juga cukup enak untuk menuju dan scrapping di sekitar Camp Alpha. Hatin, Footballist juga tertuju dengan sangat nyaman. PW88 bakal ke arah Kau. Dan ini menjadi daerah yang harusnya aman untuk semua tim. Mungkin buat tim-tim yang turun di arah Kampong, Lakawi, agak sedikit kerepotan. Tapi kalau circle-nya ke kanan, itu enak juga buat mereka. Iya, Jadi dan- enak-enak gak enak lah. Benar, dan ini circle-nya sering terjadi di Sanhok ya. Masih membagi 3 pulau, masih masuk pulau Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Ini kemungkinan dari masing-masing tim bakalan stay di pulaunya masing-masing dulu nih kayaknya. Betul, ini masih di circle yang pertama juga, masih ada waktu looting sekitar 4 menit lah, 5 menit lah untuk looting pertama sebelum Blue Zone yang bergerak. Dan ada Matoy yang barusan aja mendarat, ada tembakan dari arah belakang juga karena Matoy itu turunnya sedikit tertinggal. Waduh, rozok tuh tulisannya. Rozok, wow. Dari Matoy, dia terpisah dari kawanan tim circuit lainnya, tapi untuk sementara waktu masih aman, belum terlalu berdekatan jaraknya dengan tim Zeus juga. Yap, tapi udah mulai tahu dari Zeusnya kalau ada satu orang yang turun terakhir dan nggak jauh berbeda dengan drop zone yang mereka tempatin saat ini. Kalau ngomongin Secret Jin, di arah Sahmi belum ada gangguan juga. Ini kayaknya belum ada fight di early game-nya. Belum Kalau kita ada. ngelihat tadi kayak 4 match pertama itu semua temponya cepat. Selalu ada satu orang yang terpick off di awal-awal dan dipulangkan ke lobby dengan cepat. Tapi untuk kali ini Sanhok kita udah ngelihat 2 menit namun belum ada satupun player yang dipulangkan ke lobby. Benar, untuk kali ini Sanhok berbeda dengan lainnya dan ngomong-ngomong nih, ada King yang lagi berenang-renang ke tepian. Tapi hati-hati ternyata di Tui dia sadar, dia tahu ada King, bakalan dikit lagi bakalan di-spray pakai M4 tapi masih menunggu timing yang tepat dan udah mulai kelihatan King di-spray udah menggunakan M4 ini seorang di Tui berhasil menumbangkan 1 player dari Nova. Betul, itu free se-free-free-nya tadi mendapatkan 1 orang dari tim Nova dan ini membuat D2E semakin percaya diri karena dia nggak ngelihat ada backupan yang bakal datang dari Nova. Yep. Ini udah jauh banget posisinya King dari rekan-rekannya ini akan menjadi free point untuk tim RRQ. Lumayan tabungan hingga nanti di akhir hari. Iya, berarti Nova harus berjuang dengan 3 player terakhirnya sampai ke last circle. Betul, dan kalau kita lihat dari total killnya, Nova memang unggul di antara tim yang lain. Namun bedanya nggak terlalu jauh sama 4AM, mereka hanya berbeda 3 kill. Dari 4AM ke Zeus juga hanya berbeda 3 kill. Agak jauh itu dari Zeus ke Navi, terus dari Navi ke BTR kembali hanya berbeda 2 kill aja. Iya, wow, Sanhok nih, kita berbicara Sanhok. Kalau misalkan menurut kapasitas sendiri nih, masih kompetitif. Banyak ya. Banyak saya notesnya Pak, banyak, tenang, Notesnya tenang. banyak banget sih Windy. Tenang, kita banyak banget notesnya. Jangan disebutin Enggak, kapasitas. emang kayak gitu sih. Emang Oke. kayak catatan gue juga banyak banget Iya, tuh. bener. Berlembar-lembar. Makanya kita tuh kalau udah ditunjuk kayak oke, Iya. lu nge-cast di turnamen ini harus nyiapin catatan kita biar ada bahan. Itu dia, apalagi Walaupun sekelas nggak PMGC. banyak, tapi ya setidaknya ada bahan. Iya, at least bisa ngomong lah. Dan ngomong-ngomong nih, ada tapping-tapping manjanya dari seorang Sinister. Tapi justru malah ada counter spray balasan dari arah Korpai ke Sinister. Tapi hanya cicilan damage doang Cicilan. yang diberikan untuk dari 2 player ini. Belum secara komit melakukan fight. Korpai tertembak juga karena Ewan. Satu persatu player mereka udah mulai nge-stick dan memberikan backup. Dante pun akan segera datang. Korpai juga akan mendapatkan bantuan dan Ice masih dalam posisi yang cukup jauh. Smoke up dari Korpai, dia bakal regroup lagi ke arah belakang. Tidak ingin membuka angle view-nya lebih jelas lagi, ternyata dia ingin mengincar ke compound dulu supaya tercover dari beberapa tembakan yang ada di sekitar mereka. Kalau kita berpindah ke bootcamp, ada Alpha 7 yang belum bergeming dan kedatangan 1 tamu baru, ada ASL, Abrut Slayer yang datang dari arah atas. Iya, ini ASL selalu loh. Dia selalu datang ke area gudang 3 dari bootcamp. Kalau Mungkin misalkan kita jalurnya perhatian. mereka. Iya, jalurnya mereka mungkin. Jadi dia masuk ke area bootcamp dan Alpha 7 juga udah mengetahui posisi kalau misalkan ada Abrupts Rally yang berusaha masuk ke daerah sekitaran bootcamp. Ya, apalagi kalau misalkan udah mulai ada baku tembak yang terjadi dan Iya. Lau juga punya kontrol area yang bagus. Ini PR-nya si Lau untuk mengantisipasi atau mencari informasi ketika ada tim-tim yang datang dari bukit belakang atau di bukit depan. Karena setiap pemain dari Alpha 7 punya tugas untuk mengontrol satu area. Iya, berarti bisa dibilang kuncinya itu ada di Lau. Ya, kalau dari arah gudang 3. Iya, berarti kalau misalkan Lau dia tiba-tiba terknock out itu bisa jadi Abrupts Rally bisa nge-push gampang banget ke Ya, bootcampnya. seenggaknya 3 player yang lain dari Alpha 7 punya informasi kalau ada Iya, yang benar. datang dari gudang 3. Iya, Tuh bener kan, banget. Swagwini udah mulai nge-backup juga. Kali ini 2 angle yang akan dijaga. Bahkan 3 player dari Alpha 7 siap menyambut kedatangan ASL dari gudang 3.
Kalau Iya. mereka emang maksain buat nge-push. Tapi gue rasa pergerakan dari ASL nggak bakal segreedy itu. Mereka bakal cari informasi dulu apakah di sini bootcampnya udah kosong atau masih ada yang ngejagain. Karena pantauan dari Lau ini bener-bener matang banget. Dia tahu setiap pergerakan dari ASL. Tapi di sisi yang lain satu player dari Red Aliens terkena knockout. Ini dia, satu player terknock out, Luxi lagi berusaha untuk di-revive, ada setup smoke defensif juga yang udah mulai dikeluarin oleh Bigetron. Sementara itu Ryzen terpos posisinya oleh seorang Meiku, tapi spray down dari Meiku belum berhasil mencicil HP dari seorang Ryzen. Oh my headshot! Itu bagus Wow. banget dari Liquid. Ngebuat dan memberikan kesempatan untuk menyelamatkan Luxi. Wow, itu timingnya pas banget dan juga observernya pas banget lagi ngarah ke Liquid. Pas banget, observer banget. naik gaji nih untuk Naik momen gaji. ini. Untuk momen ini aja. Untuk momen ini aja. Momen ini aja. Untuk momen ini aja. Wah gila itu Wow. bagus banget Liquid langsung dep. Damage-nya dalam sedalam-dalamnya. Wow, sedalam-dalamnya. Gila, Sedalam men. apa tuh Kak Pasta? Wah sakit banget dah, itu dalam banget dah pokoknya dah. Mulai dipancing ya. Ntar giliran dipancing dia bingung jawabnya apa. Itu dia, dan satu player dari Bigetron ada Ryzen spray down karena depan menggunakan M4 tapi belum berhasil bisa menumbangkan satu player dari RRQ, tapi setidaknya Luxi udah berhasil bisa diselamatkan. Betul, udah mulai diselamatkan lagi, kedatangan tamu baru, bakal ada spray lagi dari Ryzen menuju ke arah Ernie. Kali ini harus bersembunyi cukup dalam damage yang diberikan Ryzen ke player dari tim RRQ. Smoke up sudah mulai dibangkitkan kali ini. Ada RRQ, ada BTR dan juga ada Navi di sekitar sini. Tapi posisi dari BTR yang agak ke sandwich, namun dari Zuxi bisa mendapatkan poin kill setelah Ryzen ngenokin Ernie-nya. Itu dia, satu poin udah berhasil bisa dikantongin oleh Bigetron Red Alliance. Ini berarti semakin membuka istilahnya kayak ada mental boosting Yap. dari Bigetron Red Alliance sendiri. Gua rasa mentalnya BTR udah naik Udah banget. sih, Karena iya mood, bener ya. mereka tuh udah bagus main dari awal untuk hari ini. Di Erangel mereka main bagus, Miramar main bagus, Piken di Erangel, kecuali di Erangel terakhir kali ya. Posisi mereka nggak terlalu diuntungkan karena mereka tusun. Tapi untuk 3 match awal mereka udah ke-boosting banget dengan permainan mereka yang bagus. Dan ternyata Alpha 7 kedatangan tamu dari arah yang lain. Ada Zeus yang memaksakan untuk masuk ke area bootcamp. Tapi kali ini Zeusnya sudah mulai keluar kembali dari area bootcamp. Mereka nggak ingin greedy di awal-awal. Mereka butuh poin yang cukup banyak untuk ngebalap dan bertengger kembali di posisi atas. Oke, sementara itu IC masih berada di bagian depan dari pertahanan dari Zeus sendiri, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ini dari posisi dari IC, dia kalau misalkan pengen mundur ke area belakang itu masih bisa, karena kalau misalkan kita lihat player-player dari Alpha 7 gak terlalu memperhatikan ke arah tim Zeus. Sementara itu kita lihat PW88 splitnya itu jauh-jauhan banget Kak Pasta. Yap, ini jauh-jauhan banget. Kayaknya semua tim udah mulai pede deh untuk nge-split jauh-jauhan. Kayak Nova sering banget nge-split jauh-jauhan. 4AM juga sering untuk nge-split jauh-jauhan. Tapi kali ini Liquid, ini dia player yang harus diperhatikan banget. 2 kali tapping snipernya ke arah Matic. Untung kali ini nggak connect. Tadi sih bener-bener satu pelor, satu hit dan langsung ke knock. Wow, itu satu peluru, satu knock. Itu nice banget dan timingnya pas banget tuh, terkesima, terpesona sama performnya dari Liquid. Wah Liquid GG banget mainnya. Ini nunjukin bahwa aim dia tuh juga harus diperhitungkan oleh tim-tim lain. Jangan mentang-mentang pendatang baru main di grand final terus diremehin. Kemampuannya nggak boleh diremehin sama tim-tim lain. Dan kalau kita perhatikan juga dari PW88 yang sudah nge-split sedemikian rupa sudah menemukan satu musuh yang bakal mereka retake compoundnya, ada A1. A1 ini nge-split juga cukup jauh dan PW88 juga nge-split cukup jauh. Ini 2 tim yang dari tadi fight tapi belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Iya bener banget, ini mereka sama-sama splitnya cukup berjauhan, berarti kalau misalkan ada salah satu player yang terknock up, itu bakalan susah banget untuk di follow up atau untuk di revive, tapi untungnya mungkin karena masih ada compound, itu kalau misalkan satu player yang terknock out di dalam compound masih bisa di revive. Betul, apalagi ini Sunhawk, nyari Sunhawk. kendaraan juga agak susah kan. Makanya mereka lebih milih, udahlah selama kita masih masuk ke dalam circle tahan dulu aja. Sebenarnya yang butuh PR buat masuk ke circle itu PW88. Semua player mereka belum masuk ke dalam circle. Kalau dari A1 rata-rata udah masuk ke dalam circle. Seenggaknya 2-3 player mereka udah masuk ke dalam circle. Itu dia, dan juga di depannya PW88 itu banyak banget juga, lumayan ada tim-tim yang bisa menghalangi pergerakan dari PW88 itu sendiri. Sementara itu Cari juga masih menggunakan TPP-nya ke arah depan,
berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ini masih ya antara Alpha Seven dan juga ASL, cuman saling mantau satu sama lain. Yap, ini yang harus dilakukan juga karena enaknya bermain TPP itu kita bisa mencari informasi dari berbagai arah. Kalaupun kita nggak pengen banting badan ya tinggal puterin mata yang ada di in-game untuk ngelihat daerah sekitar kira-kira kompon kita aman atau enggak, jalur rotasi kita aman atau enggak. Wall smoke sudah mulai diciptakan, ada 4 smoke yang dibangun oleh PW88. 2 player mereka nge-stick, Sinister bakal dipus, tapi Nate sudah mulai dimasak, dilemparkan ke area smoke, akan meletup, memberikan splash damage karena double TP itu sudah mulai dihancurkan kali ini. Belum sempat melakukan double pick karena double T atau triple T sedang dalam posisi darahnya yang sudah mulai menghilang, sudah mulai memasak granat lagi, tapi Nate dilemparkan terlebih dahulu, Sinisternya berhasil di knock out. Ini akan menjadi poin untuk PW88. Oke, berarti dari masing-masing player itu sama-sama lagi mengokang granat posisinya. Yap, betul. Tapi granat PW88 yang matang terlebih dahulu. Matang Makanya duluan. satu player dari A1 harus bisa keambil. Yes, hilang 1 player tapi mereka masih ada 3 player yang tersisa. RRQ pun kehilangan 1 player tapi mereka sudah mendapatkan point kill juga. BTR nih yang masih utuh 4 player mereka dan mereka sudah mendapatkan 1 point kill ke arah RRQ tadi. Ernie yang dipulangkan ke lobby dan Triple T. Setelah mendapatkan 1 orang tiba-tiba masih di-lock oleh pemain A1 yang lainnya. Keluar dari rumah membuat dia ke knockout. Ini harus masuk lagi diselamatkan dan area mereka ini di blue zone. Itu dia, dan sementara waktu kita bergeser lagi ke arah tim Bigetron Red Alliance masih berhadapan dengan RRQ tapi nggak bakalan terjadi fight yang lebih panjang. RRQ juga udah mulai memisahkan dirinya dari daerah yang udah dikuasain dari Juxi. Tapi di sini Juxi ngeliat satu player dan Liquid. Lagi dan lagi mendapatkan 1 player Matic harus bisa terheadshot oleh seorang Liquid. Betul, Liquid dengan permainan snipernya yang Wow. begitu gemilang 2 kali menjatuhkan player dari Navi. Wow. Apalagi kita legit berbicara Sunhawk ya, jarang player-player pakai sniper di Sunhawk ya gak sih Kak Pasta? Betul, rata-rata itu semuanya pakai senjata auto. Rata-rata pakai Rata-rata. auto. Karena enak banget tinggal di spray apalagi kalau ngedapetin scope 6. Tapi berbeda dengan orang yang hobinya pakai sniper kayak Itu Liquid. dia. Close combat juga dijabanin pakai sniper sama Betul. dia. Liquid nih ngingetin gua kayak kejadian sewaktu PMCO di mana waktu itu Luxi masih sering menggunakan sniper. Oh iya, Luxi. Sekarang mungkin lagi ke Liquid sekarang snipernya. Betul, dinasnya lagi dipindah ke Liquid Iya, lagi untuk menggunakan pindah. sniper. Itu dia. Sementara tuh PW88 bakalan touchdown atau melanjutkan rotasinya ternyata dari seorang Ice. Bakalan langsung aja. Tapi di sisi kirinya ada 1 player dari ngepron. A1. Itu nggak kelihatan posisinya. Betul, masih ngepron, masih dicari kali ini. Oh, 6ix9ine masih bertahan, seorang diri aja. Cukup sabar, dia nggak menimbulkan step sama sekali. Masih cukup tenang dan hanya menyisakan 1 aid kit. Fast juga masih level 1, helm juga masih level 1. Gue yakin peluru juga harusnya terbatas untuk 6ix9ine. Tapi dia masih cukup percaya diri untuk mempertahankan posisi dia. Double T Oke. bakal lanjut rotasi lagi, harusnya aman untuk 6ix9ine. Oke, harusnya bisa aman untuk sementara waktu. Berarti A1 masih misalkan 2 playernya Ups. dan ada kecelakaan tunggal ternyata terjadi. Gak apa-apa, sering terjadi kok. Sering terjadi Sering memang terjadi di sini kok. ya. Dan ada kabar gembira untuk Bigetron karena 1 player dari 4AM sedang terkena knockout. Kali ini akan dipush oleh Solus menuju ke bagian atas dari bukitnya. Selim bakal segera mendapatkan follow up dari bagian lower ground. Nades terus-terusan dibuat red zone buatan di area perbukatan ini. Selim melempar nades-nya yang ketiga. Lempar langsung menuju ke arah Hasaki. Tapi Hasaki sudah mundur ke belakang. Wall smoke juga sudah mulai dibuat. Dan sepertinya Sinhei juga terculik. Ada ASL yang join to the fight. 4AM tersandwich oleh 2 tim. Wow, ini udah jadi disaster banget buat 4AM. Bener-bener diporak-porandakan banget defensifnya oleh tim DA. Dan sementara itu ada pengganggu lainnya. Dari Alpha Seven. Dia berhasil melakukan 1 player dan lempar granat. Dia juga berhasil menumbangkan play yang terpick off. Berarti 4AM menyisakan last man standing seorang Suk doang Kak Betul, Pasta. hanya tinggal Suk yang tersisa dari 4AM. Semakin terjegal rotasi dan juga pergerakan dari 4AM sudah mulai terbaca oleh semua tim yang bermain. Bahkan kali ini mereka tersandwich dari 3 tim. Ada DA, ASL dan juga Alpha Seven yang tahu di mana posisi 4AM melakukan setup. Sinhei akan bleeding out dan langsung pulang ke arah lobby. Killnya bakal masuk ke arah tim ASL. Suk masih bisa dan masih berkesempatan untuk menyelamatkan Sven. Tapi kalau kita perhatikan dari DA, 4 pemain mereka sudah mulai kembali naik ke arah perbukitan ini. Di balik smoke, di dalam smoke mereka bakal mencari keberadaan dari 4AM. Suk sudah melihat satu pergerakan namun masih ada healing dan mendapatkan 1 orang. Hampir mendapatkan korban yang berikutnya. Belum ada backup fire karena 1 player dari 4AM masih melakukan healing. Kali ini 2 player dari DA tumbang dan sudah menemukan Sven. Last man standingnya 4AM menjadi tim pertama yang pulang ke lobby dan ini
memberikan Wow. kesempatan untuk Bigetron mengejar poin. Benar, semakin membuka kesempatan yang lebih luas lagi untuk Bigetron bisa ngebalap poin-poin 4AM. Sementara itu kita balik lagi ke area bootcamp, masih tempat yang sama. Masih ada Zeus, masih ada Alpha Seven, dan juga masih ada ASL yang masih bertempatan di bootcamp. Karena bootcamp juga masih masuk ke dalam circle. Betul, ini nggak butuh bergerak banyak untuk Alpha Seven. Lihat setupnya mereka berada di arah 4 angle yang berbeda. Lau dan juga Swagwin ditugaskan untuk menahan angle yang datang dari arah Paradise. Kalau kita lihat ada 2 player lain kayak si Sena, terus player lainnya juga itu ngejaga di angle yang ada dari Painan, terus ada yang ngejaga dari orang yang nyebrang ke sungai juga. Jadi mereka udah memastikan banget siapa yang ditugaskan untuk menjaga setiap angle yang ada di bootcamp. Bener, controlling areanya itu udah bagus banget dari Alpha Seven sendiri. Sementara itu tim Secret Jin bakalan melanjutkan rotasinya di area sekitaran Ruins. Berusaha mencari sisi bagian high ground untuk memperluas visionnya. Karena kita berbicara Sunhawk. Rata-rata tim banyak yang pede bermain di open field juga. Untuk beberapa bukit harusnya Untuk beberapa iya. bukit. Karena ada beberapa bukit yang benar-benar gundul, nggak ada obstacle sama sekali, batu dan pohon yang begitu sedikit. Secret Jin ini termasuk daerah yang cukup sedikit untuk dari obstacle-nya. Kecuali dia gabungin areanya dikontrol semuanya di perbukitan ini baru itu obstacle-nya agak banyak. Tapi kalau cuma satu area bukit doang itu dikit banget. Dan kalau kita lihat di sisi yang lain Navi juga sudah terkena knockdown. Itu aim star-nya lagi, Old Boy. Old Boy, iya benar. Dan jaraknya jauh banget Old Boy dari ketiga player lainnya. Wah, Kayaknya seberang sungai. susah. Kayak Old Boy bakalan dibiarin bleeding out aja. Nggak bakalan Yap. coba untuk di-revive. Kalau kita ngelihat dari kesempatannya untuk revive ini prosesnya cukup lama karena Navi butuh berenang untuk menyelamatkan dan di sisi yang lain satu wakil dari Indonesia, Potato tertangkap dan menjadi poin untuk Secret Jin. Belum ada backup fire dari Spav dan rekan-rekan yang lainnya juga, tapi harusnya posisi dari Secret Jin sudah mulai terpantau. Belum ada tembakan untuk membuka posisi dari tim Aerowolf. Mereka belum masuk ke dalam circle, makanya mereka nggak pengen terburu-buru banget untuk memberikan backup fire. Takutnya malah ketahuan posisinya, itu ngebuat mereka nggak bisa masuk ke dalam circle. Iya bener banget. Dan sementara itu di sisi lainnya satu player tangkep. dari Bigetron juga ketahuan. Sementara itu, oh my god. Renalre-nya. Oh, satu player lagi dari Aerowolf juga harus tertumbang. Berarti misalkan 2 player aktif doang dari Nah, itu Aerowolf. masih ini. Masih ini. Itu low HP. Kecil, betul low HP, masih low bisa HP healing. doang, masih bisa healing. Berarti misalkan 3 player lagi dari Aerowolf. Betul, masih ada 3 player dari tim Aerowolf. Secret Jin kayaknya masih butuh informasi untuk mengetahui keberadaan 2 player yang lainnya di sebelah mana. Dan akhirnya Aerowolf berhasil touchdown masuk dalam circle. Belum ada pergerakan lebih lanjut lagi. Kalau lo perhatiin dari Aerowolf harusnya rotasi mereka tuh aman banget. Harusnya aman banget. Kalaupun mereka bakal ketemu itu ketemunya sama Secret Jin. Kalau mereka bisa ngehajar Secret Jin ketemunya sama BTR. Itu dia, benar. Kalau misalkan sejauh ini rotasi dari Aerowolf masih aman, sementara itu posisi yang gak aman dari A1. Itu 2 playernya sama-sama cuman bisa terpaku sama laut doang, sama nempel di gunung-gunung bukit-bukit yang ada. Betul, ini cuma bisa nempel di tebing-tebing Tebing. pinggir sungai doang, nggak bisa kemana-mana lagi. Kalaupun mereka ingin ngambil tempat yang landai untuk berpijak, mereka harus nyari posisi supaya nggak dipotong rotasinya. Dan ternyata Yap. Old Boy masih bisa diselamatkan. Ada Trixie Wow. tadi yang langsung berenang dan menyelamatkan rekan yang sedang terkenok di seberang sungai. Circle-nya menuju ke arah bootcamp, ini butuh PR yang cukup besar dihadapin oleh Aerowolf. Kalau mereka lurus ketemu BTR, ke kanan ketemu Secret Jin, ke kiri mereka harus nyebrang 2 kali. Itu dia. Dan juga tim-tim yang berusaha untuk masuk dalam bootcamp juga harus waspada. Karena split setup yang dilakukan oleh Alpha Seven itu benar-benar baik. Benar-benar kokoh banget splitnya Kak Pasta. Tapi harusnya mereka harusnya bentar lagi ya. Bentar lagi kayaknya bakal nge-stick. Karena kalau udah circle kecil kayak gini kalau mereka nggak nge-stick bakal ngerepotin mereka. Oke, dari Rex Secret sudah berhasil diamankan. DA tadi mendapatkan 1 orang. Konena Power sudah mulai berpindah kembali. Mereka udah ngedapetin circle, mereka mendapatkan compound. Ini tempat yang cukup enak untuk Konena Power sejauh ini. Kalau nggak dipu sama 2 tim. Ada tim Zeus juga yang sudah terpantau. Dan iShoot mendapatkan 1 orang dari DA. Race terkena kepalanya tadi dan harus terkena out. Oke, sementara itu Aero ternyata dia lebih memilih untuk melakukan Rotasi rotasi jauh dia. jauh lagi. Dia lewat camp Alpha lagi, dia lewat Pulau A, berarti dia harus nyebrang 2 kali untuk masuk ke Pulau B. Sementara itu dari Navi berhasil nge-revive seorang Old Boy. Itu kita nggak sangka ya, dan ternyata jangan Aduh. sampai ngelihat. Kayaknya Jangan ngeliat sampai. deh. Nggak mungkin Trixie-nya ke belakang kayak gini kalau dia nggak ngeliat pergerakan dari tim Aerowolf. Ini 3 orang semuanya berenang. Kalau ke spot sama Navi menjadi makanan yang empuk banget. Makanan yang enak banget. Free kill untuk Navi ke Aerowolf. Iya, mengingat ini di air, udah nggak ada knockout lagi. Langsung pulang ke arah lobby. Ini udah bahaya banget untuk Aerowolf karena
pantainya udah dijaga oleh Navi. Bakalan susah banget untuk touchdown ke daratan. Betul, ya, mereka seenggaknya nahan di sini dulu lah, nahan sedikit, pepetin diri dulu. Masalahnya ini dari arahnya Aerolwolf itu nggak masuk ke dalam circle. Circle-nya udah semua menuju ke arah daratan. Mau nggak mau mereka harus nge-backstep Navi. Sementara Trixie menjaga angle dari arah kanan. Super Una belum kelihatan. Kayaknya dari Navi masih ingin memastikan ada orang atau enggak yang ada di backline mereka. Dan dari Alpha yang sudah mulai melihat A1 cukup nekat rotasinya. Alpha kembali memotong satu tim yang ingin masuk ke area bootcamp. Iya, satu player base bisa diamankan oleh Alpha 7 tapi masih belum bisa di-confirm kill. Sementara itu ada tim Secret Jin yang juga terjatuh. Di sini Mavioso masih terus tapping berusaha ngelock posisi dan Dante ternyata tertangkap oleh tim Alpha 7 juga dari arah sisi lain. Betul, Zuxi terspot. Cukup low. Trade damage terjadi antara BTR dan juga Navi. Trixie masih mendapatkan hiding spot dan akan langsung nge-push ke arah Red Aliens. Aerolwolf sejauh ini posisi mereka masih cukup aman dan Bigetron cukup aware dengan apa yang sedang dilakukan oleh tim Navi. Namun di sisi bootcamp juga cukup panas ternyata. Nate yang matang membuat launya ke knock out di bagian atap seorang diri aja. ASL juga harus segera membackup karena dua player mereka sedang dalam posisi ke knock out. Wow, ini ASL dia berhadapan sama dua tim. Tadi DS juga sempat gangguin pergerakan dari ASL sendiri. Sementara itu dari seorang Sena, Texa bahkan berusaha untuk nge-revive seorang Lau, mengingat dua player dari ASL juga lagi terknock out. Berarti sama-sama bakal nge-revive satu sama lain untuk sementara waktu. Dan Hazelnut juga harus terknock out gara-gara sakitnya Playzone. Dan oh my god, ternyata diambil killnya oleh Navi. Betul, dipulangkan. Aerolwolf hanya menyisakan dua player mereka. Lau berhasil di-revive, kali ini Cari juga berhasil melakukan backup dengan sangat baik. Dan masih bisa berada di bagian lantai bawahnya. Harusnya ASL bakal bertahan dengan keempat player mereka karena Joker juga berhasil di-revive. Masih ada tembakan, kali ini Swagwin memberikan backup dari arah yang lainnya, masih berada di bagian dalam dari bootcampnya. Cukup banyak player yang termakan oleh Blue Zone dan Ryzen mendapatkan Meiku di take out begitu saja. Dan sepertinya Navi secara utuh dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron sudah mendapatkan 5 kill di menit yang ke-21. Wow, Bigetron mendapatkan 5 poin kill dan sementara waktu Bigetron lagi Nova. menjadi target selanjutnya. Nova berhasil dipulangkan, Jimmy dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Liquid. Bigetron berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill lagi. Sementara itu Ditui juga harus terpick up oleh seorang Order. Ini udah semakin chaos banget rotasi dari masing-masing tim. Betul, chaos banget. Order ada di barisan paling depan. Luxi bakal memimpin 3 player Red Aliens yang lainnya. Alpha 7 juga masih fokus untuk melakukan fight di area bootcamp. Joker terjatuh untuk yang kedua kalinya. Leon masih berada di bagian belakang, di bagian bangunan U. Masih bisa bertahan sejauh ini dan Liquid mendapatkan Order. Nice shoot dari Liquid. Kali ini mendapatkan satu player kembali untuk tim Nova. Order termakan oleh Blue Zone tapi killnya bakal masuk ke arah Red Aliens. Kalau diperhatikan di live statusnya BTR sudah mendapatkan 7 poin kill. Alpha 7 masih bertarung untuk keluar dari arah bootcamp. Nits yang dilemparkan dan masih bisa berharap bertahan namun Aerolwolf sudah dipulangkan ke arah lobby. Leon bakal termakan oleh Blue Zone yang begitu menyakitkan. ASL tereliminasi dan Alpha 7 survive. 4 kill mereka bawa. Oke, dan ternyata Swagin juga harus ke pick off dari sisi luar dari gudang. Ini berarti Alpha 7 dia satu PR kelar, tapi harus PR lainnya itu masuk dalam circle. Sementara waktu para boy juga harus sakit gara-gara Playzone. Tapi Zuxi ketangkap oleh Konina Power. Betul, tapi punya kontrol yang bagus banget dari high ground yang mereka tempatin saat ini. Mereka bisa nembak ke arah Alpha, mereka bisa nembak ke arah Red Aliens. Gudangnya juga udah dikuasain sama Alpha 7, tapi mereka butuh keluar dari area pergudangan itu. DA sudah dipulangkan ke arah lobby, Secret masih bertahan, 5 poin kill sudah mereka bawa pulang. Dan Bigetron, Zuxi pun tertangkap dan sudah dipulangkan. Ada satu player kembali yang dipulangkan, yang terkena out. Berarti BTR ini sisa 2 player ya? Iya, sisa Harusnya 2 sisa player aktif. 2 player aktif harusnya. Sementara waktu Luxi Di mana tapi? di bawah tuh. Luxi bahkan dibiarin bleeding out aja, belum masuk dalam circle dari BTR sendiri. Iya, Ryzen sama Bakalan Luxi. Tinggal 1 berarti. Iya, tinggal Ryzen doang. Sementara Betul. Luxi terknock out, bahkan dibiarin bleeding out. Sementara kita lanjut lagi fight. Highball, dia terkena splash damage dari granat yang dilemparkan oleh Konina Power. Bener-bener dibombardir di sini tim Secret. Betul, benar-benar dibombardir dari arah overground. Dan Lau sudah dipulangkan, Alpha 7 gak bisa bertahan. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya tinggal 4 tim yang tersisa. Bigetron hanya menyisakan Super Ryzen. Apakah kali ini Ryzen bakal mengamuk dan mendapatkan poin kill lebih banyak lagi? Tapi setidaknya Bigetron masih bermain dengan cukup stabil. Benar. Molotov bakal dilemparkan, 2 player dari Secret bakal menahan laju rotasi dari Konina Power. Azeker yang berada di bagian belakang pun akan segera touchdown
masuk ke dalam zona. Tapi Blue Zone yang semakin bergerak. Ada Nate yang sudah mulai dimasak, lempar ke bagian high ground. Yuhaik harus berpindah, namun Yuhaik masih cukup aman dan Ryzen tidak ada healing lagi untuk Red Aliens. Bigetron harus puas di peringkat keempat, tapi jumlah poin kill mereka cukup lumayan. Benar, dan nice try juga untuk Bigetron. Dia masuk ke dalam top 4 lagi untuk di match kali ini. Sementara waktu ada granat yang dicoba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Exer ke arah depan, bahkan Connect ke arah tim Secret. Ternyata belum memberikan splash damage apapun ke arah tim Secret. Betul, ini bakal ada long fight di antara Secret dan juga Konina Power. Paling enak Zeus. Zeus paling enak. parah. Mereka ada compound, mereka masuk circle. Ini mengingatkan gue seperti Sunhawk yang kemarin. Sunhawk yang kemarin circle-nya kayak gini nih. Persis Benar, kayak gini. Persis kayak gini. Yang kalau nggak salah siapa chicken ya? Nova. Wait. Gua lupa Sunhawk yang kemarin. Oh Zeus. Zeus yang chicken di posisi kayak gini. Wow. Dan ini juga kemungkinan Nge-push Nova kalau nggak salah kemarin kan. Oh my Betul, God. ini Zeus enak banget posisi mereka. Ini nyayur banget, dua player Secret berhasil diamankan. Ada Konina Power juga yang bakal membantu. Ternyata Zeus tertangkap, namun ada satu backup fire yang cukup baik tadi. Dari arah Konina Power yang bakal terus nge-push ke arah Zeus. Ziol masih dalam posisi yang cukup sigap dan Yuhaik punya kontrol area yang bagus. Pendengarannya cukup matang juga untuk melihat dan mendengarkan step yang ditimbulkan oleh player Konina Power. Gonzo sudah berhasil touchdown, dua player lain juga sudah kembali touchdown. Tapi Yuhaik mengganggu pertarungan ini. Satu orang kembali diamankan oleh Yuhaik dan dia harus melakukan healing. DPS dari Blue Zone semakin menyakitkan, tidak akan mendapatkan timing untuk melakukan healing. Hanya ada iShoot yang memiliki 13 aid kit. Iya, iShot bakal dikirim untuk melakukan healing terlebih dahulu. Granat dari Zeus, Nice. Icy. Benar-benar connect. Ini kesempatan untuk Zeus untuk nge-push ke area pertahanan dari Konina Power. Dan benar aja langsung kakak push dapat oleh tim Zeus. Belen ke arah depan, belum berhasil numbangkan satu menit. Tapi sudah Zeus dan Redman. Tapi terjadi trading yang sangat teramat baik. Last Gonzo man. berusaha nge-backup. Dia bisa nge-clutch dan ternyata Gonzo gak bisa bertahan. Dan Zeus kemungkinan bisa winner chicken dinner di match kali ini Kak Bisa Pasta. banget. Ini boostingan Wow. dari iShoot udah gak ada lagi. Zeus dengan 10 kill. Tanpa adanya korban jiwa sama sekali. Mereka menjadi satu-satunya tim yang tidak masuk dalam circle. Oh, what? iShoot Wow, itu wah dia sempet dan masih sempet masih ada untuk timing untuk healing. Oh Oh my gak God. dapet. Wow. Ini winner chicken dinner untuk Zeus dengan 10 kill. Wow, tapi nice try banget sih. Gak nyangka iShot dia bakal memanfaatkan momen itu buat